Kita punya masalah nih, minta agar masalah kita dilepaskan, dilapangkan sama Allah. Kita punya masalah rezeki kita seret, kita minta dilapangkan rezeki kita oleh Allah. Intizarul faraj, menunggu kelapangan dari Allah Subhanahu wa taala, minallah ibadah, juga itu adalah ibadah. Jadi dari mulai kita berdoa sampai Allah wujudkan, Allah atau Allah kabulkan doa kita, 1 hari, 2 hari, 3 hari, 1 bulan, 2 bulan misalkan, maka itu semuanya dinilai ibadah. Berdoa dinilai ibadah, menunggu dilapangkan oleh Allah, dikabulkan oleh Allah juga adalah ibadah. Contoh misalkan, ya Allah, saya punya hutang, lunaskanlah hutang-hutang saya. Berdoa di malam hari, Allahumma qdi duyuni, ya Allah, semoga hutang-hutang saya Engkau lunaskan. Kita berdoa sudah, siangnya kita bekerja juga sudah. Kemudian 1 hari kita menunggu hutang kita belum lunas. 24 jam hutang kita belum lunas. 2 hari lewat, hutang kita juga belum lunas. Hari berganti minggu, minggu juga hutang kita belum lunas. Minggu berganti bulan, 1 bulan hutang kita juga belum lunas dari semenjak kita berdoa dan berusaha. Misal 5 bulan hutang kita baru lunas, maka selama 5 bulan kita menunggu dan selama kita berdoa, selama itu pula semua dinilai sebagai ibadah. Jadi sebetulnya ketika kita menunggu, pada hakikatnya kita tidak rugi, karena nilai pahala akan terus berjalan. Jadi seolah-olah selama sekian lama kita berdoa, sekian lama kita menunggu, pahala yang buat kita, yang Allah siapkan buat kita, itu terus berjalan. Gaji buat kita, balasan kebaikan buat kita terus bertambah. Makanya sebagian ulama mengatakan, ketika kami berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian doa kami segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan kami gembira marratan wahidatan. Saya bergembira cuma 1 kali ketika doanya dikabulkan. Itu saya gembira, tapi gembiranya marratan wahidatan. Kang Ridwan berdoa, ya Allah, mudah-mudahan saya mendapatkan kiriman. Besoknya langsung orang tuanya datang. Itu marratan wahidatan, gembiranya cuma 1 kali ketika orang tuanya datang. Tetapi ketika kami, kata para ulama, berdoa sampai berhari-hari bahkan berbulan-bulan baru dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kami gembira marratin katsirah, bergembira berulang-ulang yang banyak. Teh Cindi berdoa, ya Allah, semoga saya dapat kiriman. 1 hari belum juga dapat kiriman, menunggu itu, maka menunggunya adalah ibadah mengandung pahala. 2 hari menunggu masih juga belum dapat kiriman, maka itu juga adalah ibadah. 1 minggu baru dapat kiriman, maka berarti Teh Cindi mendapatkan kegembiraan marratin katsirah, mendapatkan kegembiraan dengan banyak dan berulang-ulang. Pertama, dari segi dia mendapatkan kiriman. Kedua, dari segi menunggu, karena setiap menunggu disitulah Allah menyiapkan pahala buat orang yang mau menunggu kelapangan. Gitu. Jadi perlu kita pahami bahwa pertama, doa itu adalah ibadah. Yang nomor kedua, menunggu Allah kabulkan juga adalah ibadah. Yang nomor ketiga yang perlu kita pahami dalam berdoa, bahwa doa yang kita sampaikan itu dijamin dan dipastikan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, asalkan doa kita itu memenuhi syarat dan adab-adabnya. Karena laisa kullu talabin doaan, tidak setiap meminta atau memohon itu dianggap sebagai doa. Seperti kita
dengan teman. Kadang-kadang ada teman meminta sesuatu. Kadang permintaan teman kita tidak dianggap sebagai sebuah permintaan. Si anu sedang bercanda, dianggap sebagai sebuah candaan, sehingga akhirnya teman itu tidak kita kasih. Ya. Atau barangkali seorang laki-laki bilang sama perempuan, ya, maukah kau dengan saya? Itu kan sebuah permintaan. Tapi si perempuan tadi menangkapnya itu ada sebuah gurauan. Nah, jadi tidak semua permintaan dan permohonan ini dianggap serius. Tidak semua permohonan kita dianggap sebagai sebuah doa yang kemudian akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nanti doa itu andai kata ingin dikabulkan, maka harus memenuhi syarat dan adab-adab di dalam berdoa. Kalau doa sudah mengikuti, memenuhi, mematuhi adab-adaban doa, kalau doa sudah mengikuti dan mematuhi peraturan doa, maka baru disesuaikan dengan firman Allah, astajib lakum, doamu akan aku penuhi, pasti akan aku kabulkan. Nah, di sini ada beberapa kisah daripada para anbiya terdahulu tentang keajaiban sebuah doa, ya. Bahwa doa itu akan dikabulkan dan pasti dikabulkan meskipun tidak langsung Allah kabulkan, meskipun lambat Allah kabulkan, tetapi tetap doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti cerita Nabi Daud, ya, Nabi Daud ketika melawan, menghadapi gitu kan tekanan dari raja yang semena-mena, Raja Jalut dan pasukannya di medan tempur, itu tidak ada lagi pilihan kepada bagi Nabi Daud kecuali fafirru ilallah, lari kepada Allah, meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah. Padahal menurut logika ini Nabi Daud ini tidak mungkin bisa menang melawan pasukan Raja Jalut. Nabi Daud berdoa, Rabbana afrigh alaina sabra wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, afrigh alaina sabra, curahkanlah kepada kami kesabaran, wangsurna, dan menangkanlah kami al qaumil kafirin, atas orang-orang yang kafir. Apa kemudian yang terjadi? Doa Nabi Daud dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Nabi Daud beserta orang-orang mukmin selamat dari kehancuran dan memperoleh kemenangan dalam peperangan melawan raja tersebut. Ini kekuatan sebuah doa. Allah kabulkan doa itu, Allah penuhi doa tersebut. Nabi Zakaria alaihissalam dan istrinya itu tidak henti-hentinya meminta kepada Allah agar dianugerahi turunan yang soleh dan solehah. Dia berdoa, Rabbi la tazarni fardahu anta khairul warisin. Ya Tuhanku, la tazarni, janganlah engkau biarkan aku fardan, sendirian, tanpa punya keturunan. Wa anta khairul warisin, dan engkau adalah sebaik-baiknya pemberi warisan. Doa itu disampaikan oleh Nabi Zakaria dan istrinya, karena sampai usia tua renta itu istri dari Nabi Zakaria belum juga memiliki keturunan. Namun setelah beliau berdoa dan terus-terusan ilhah dalam berdoa, ya, berulang-ulang dalam berdoa, akhirnya Allah menganugerahi seorang putra, yang kemudian putra itu diangkat pula sebagai nabi penerus Nabi Zakaria yang bernama Nabi Yahya. Berarti doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal yang dimintanya itu ada sesuatu yang sangat jauh terjadi, di usia tua bisa memiliki keturunan. Kemudian Raja Namrud merupakan raja yang sangat kuat. Raja Namrud bersukaria sambil menyaksikan pesta pembakaran Ibrahim. Mereka tertawa-tawa, bersorak-sorak. Niat Ibrahim dilemparkan pakai ketapel ke dalam lautan api. Mereka sangka Ibrahim pasti mati terbakar. Namun apa yang terjadi? Ternyata api tidak bisa menggosongkan Nabi Ibrahim, ya.
atas perintah Allah, ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Ibrahim berdoa kepada Allah agar diberi keselamatan. Lantas Allah berfirman, wahai api, ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim, jadilah engkau bardan, ya, adem, dingin, wasalaman dan keselamatan bagi Ibrahim atau atas Ibrahim. Ini adalah sebuah energi daripada sebuah doa. Fir'aun dan tentaranya merasa senang, bersukaria, tertawa-tawa. Karena apa? Ketika melakukan pengejaran terhadap Musa, Musa terpojokan, Musa terjebak di tepi Laut Merah. Tidak ada jalan lain kecuali lautan. Dan Fir'aun merasa bahwa ini adalah merupakan puncak kemenangannya. Tapi apa yang terjadi? Nabi Musa terus berdoa dan berdoa kepada Allah sampai Allah memberikan sebuah mukjizat, ya, dengan tongkatnya lautan dibelah menjadi dua, ya. Kemudian dijadikan sebagai jalan dan akhirnya Musa bisa melarikan diri dari jalan yang terbuat dari lautan tadi. Dan pada akhir ceritanya Fir'aun mengejar Nabi Musa dan kemudian setelah sampai di ujung, lautan kembali menjadi lautan sampai akhirnya Fir'aun dan pasukannya mati tenggelam. Ini adalah energi sebuah doa. Jadi doa ini pasti dikabulkan oleh Allah. Doa permohonan yang memenuhi syarat dan ketentuan adab dan tata keramanya itu nanti dianggap sebuah doa, dan doa itu pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.